kita Pak Lalu. Selamat malam Pak Lalu. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Wow, Apa kabar Pak Assalamualaikum. Lalu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Waalaikumsalam. Wow, dahsyat. Haleluya. Ibu Wilis, saya Iya, juga Pak. pernah di penjara, Bu. Ya, Iya, Pak. jangan pernah terintimidasi, jangan pernah merasa minder. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Ibu. Ya, Yes, amin, Pak. Amin. ya itu yang paling penting. Saya percaya lewat setiap masalah, lewat setiap tantangan yang kita alami, lewat setiap proses yang kita hadapi itu akan membuat kita semakin kuat. Amin. Pak. Itu akan membuat kita semakin luar biasa. Dulu saya ketika keluar dari penjara, Bu, saya berpikir, aduh, saya ini sampah masyarakat. Ya, meskipun ya. Tapi saya bersyukur di penjara itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Amin. Ya, di penjara itu saya ngalamin Tuhan luar biasa. Ya, saya semakin kenal Tuhan di penjara. Ya, saya makanya tadi dengar kesaksian Ibu itu luar biasa sekali. Ya, saya percaya masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang bobrok, ketika kita datang sama Tuhan Yesus dan kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, wow, firman Tuhan sudah berkata, Tuhan akan pulihkan kita dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Nih, saya diingatkan di dalam Efesus 3 nih, bagus sekali Bu. Efesus 3, Ibu tolong baca. Efesus 3 ayat. Ibu ada bawa Alkitab ya? Kita saling menguatkan Bu ya. Ya, nanti Ibu kuatkan saya juga. Keluarga gimana Bu sekarang? Suami masih sudah keluar atau masih juga? Suami masih di penjara Pak, kan seumur hidup. Oh gitu, ya tetap doakan ya. Saya percaya. Amin, amin Pak. Percaya amin. Dari penjara itu nanti Anda punya suami akan kembali kepada Tuhan. Ya, akan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Apalagi Ibu sudah ya, Ibu sudah menunjukkan bagaimana Ibu dipulihkan, bagaimana Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan Ibu. Ya, itu yang paling penting. Ya, satu orang bertobat. Yang paling penting kita mau berbalik sama Tuhan. Ya, Efesus 3 ayat yang ke-14 Ibu. Ini ada juga yang disampaikan di layarnya Pak Yusuf ini di Efesus 3 ayat 7. Itu ayat 17 di situ. Ini bagus. 17 ya? Bagus sekali. Iya. Efesus 3 ayat yang ke-14 coba. Ya, Ibu, biar Ibu juga terintimidasi. Halo. Boleh Ibu baca? Ayat 17 atau 14, Pak? 17 ya? 14 Ibu, 14 ya, 14. Okay. Sorry saya pakai video ya. Iya. Efesus 3 ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Terus Bu, terus ya. Wow, luar yang biasa. Daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Lanjut Bu. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Ayat 18 Bu. Amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Halo. Ya. Halo. Iya, halo. Halo. Ya, sinyalnya kelihatannya agak terganggu. Pak Lalu. Pak Lalu bisa dengar? Ya, Pak Lalu. Halo. Iya, Pak. Ya, bisa dengar. Ya, bisa jelas Bu ya? Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Tadi terputus. Nah, itu yang paling penting Bu. Saya ngalamin sekali ya. Kalau kita menghidupi
apa yang Rasul Paulus doakan ini, saya percaya kita tidak akan pernah kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita akan terus menatap kepada kehidupan kita yang baru yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Bu, ayo berakar, berdasar di dalam kasih. Ya, tertanam di situ. Sampai kita mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami, bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada Kristus dalam kehidupan kita, Ibu. Ada Kristus dalam kehidupan Ibu. Ya, saya akan doakan Ibu supaya tetap kuat, supaya tetap berharap sama Tuhan, ya, supaya terus semakin hari iman semakin bertumbuh, iman semakin dewasa. Dan saya percaya kehidupan kita akan terus mengalami betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Ya, ini ayat yang 17 bilang ini, Bu, seperti yang dilayaninya orang tua kita Bapak Yusuf nih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya percaya apa yang Ibu alami di penjara itu akan membuat kasih Kristus itu semakin hari semakin bertumbuh. Ya, semakin hari semakin hidup, semakin hari semakin dapat kita manifestasikan, demonstrasikan kepada semua orang. Ya. Ayo, ya, jangan pernah terintimidasi, Bu, ya. Ya, firman Tuhan sudah berkata ketika kita bertobat, mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu saya percaya Ibu pasti akan mengalami itu. Ya, jangan pernah pikirkan, hiraukan, khawatirkan akan apa yang kita makan atau minum. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya Dia Bapa yang baik. Bahkan Bapa yang sangat baik buat kita. Dia akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Serahkan hidup Ibu sama Tuhan. Saya sudah ngalami, Bu, ketika saya keluar dari penjara, itu aduh luar biasa. Ya, terintimidasi sekali sih memang. Kamu ini sampah masyarakat. Oh, kamu tidak berguna. Aduh, tapi saya bilang, saya ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Wah, keren. Ya, Ibu tetap semangat ya. Dari tadi saya lihat teman-teman yang dipanggil sama orang tua kita nggak bisa nyaut, puji Tuhan saya bisa nyaut nih. Ya, saya rindu supaya menguatkan Ibu ya. Ayo selamatkan keluarga yang lain. Ya, saya percaya ya apa yang Ibu alami itu seperti yang saya bilang tadi itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, saya percaya orang tua Ibu ya, keluarga-keluarga, saudara nanti pasti akan ikut Yesus. Ketika kita menunjukkan pribadi Kristus lewat hidup kita. Wow, luar biasa. Ibu, terima kasih banyak buat kesaksiannya. Tetap semangat, ya. Ibu tidak sendirian. Ya, tetap masuk dalam komunitas, Bu ya. Punya komunitas yang sehat. Ya, supaya karena saya percaya di komunitas itu kita akan bertumbuh. Ya, sekalipun besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tapi saya percaya lewat komunitas kita akan dibentuk sehingga kita bisa memasyurkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bu, tetap semangat ya. Nanti kalau bisa ini ada Mbak Caroline tuh bagus itu bisa ikut ini Alkitab online itu loh supaya iman Ibu semakin bertumbuh. Ya, supaya semakin kuat. Ya, tetap semangat ya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus ya. Luar biasa. Ya. Pi, terima kasih banyak. Haleluya. Salam kemenangan. Ya. Salam kemenangan. Dahsyat dari Pulau Lombok. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Dahsyat sekali. Maju Ibu, maju terus Ibu. Yes, terima kasih. Mohon izin menyimak. Oke, kita ke Bekas Jutawan. Bekas Jutawan, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam juga Pak Wiris. Selamat malam Pak. Pak Aditya, suaranya kok ganti Pak ganti nama nih. Oh, enggak, ini pakai akun kedua soalnya habis apa namanya? Akun satu istirahat dulu soalnya habis dapat apa itu? Dapat pelanggaran dari YouTube. Video saya dihapus soalnya. Main aman dulu. Oh begitu. Iya. Sekarang jadi miliarder ya Pak? Pak Aditya. Amin. Halo. Semoga. Ini masih bekas ini. Ternyata mau ingin jadi jutawan lagi soalnya. Bekas jutawan kan berarti naik posisi kan jadi miliarder kan? Amin. Oh iyalah pasti loh. Insya Allah. Ya. Oke.
Boleh bertanya Pak Ya. Yusuf ke narasumbernya? Boleh. Silakan. Oke. Selamat malam Mbak Wilis. Selamat malam, Pak. Oke. Mbak ini kan sesuai dengan judul, kebetulan dan nonton dari awal juga saya ya. Judulnya Iya. Muslim rajin rajin sholat menemu Tuhan Yesus, begitu Mbak ya? Oke. Iya, Pak. Judulnya sangat menarik sekali. Tapi begini Mbak, soalnya kan setiap acara kesaksian di Pak Yusuf Manubulu ini kan kita sebagai orang Islam ini kan tidak terlalu yakin gitu loh. Kayaknya seperti apa itu memang Kristen dari awal gitu kan, berpura gitu. Makanya kita juga perlu ingin keyakinan sedikit dari Mbak gitu, ingin meyakinkan kita yang Muslim ini apakah betul-betul Mbaknya itu seorang Muslimnya yang rajin sholat begitu loh, ya kan? Mulai murtad tahun berapa itu Mbak? Sudah berapa tahun yang lalu murtadnya itu? Saya mulai murtad tahun 2004 Pak. 2004, berarti termasuk masih baru juga Mbak ya? Ya, kira-kira boleh saya nanya Mbak, buat ngetes itu loh, maksudnya saya itu bukan sih ngetes ya, maksudnya untuk meyakinkan teman-teman saya yang Islami loh, bahwasanya Mbak itu betul-betul dari seorang Muslim yang katanya juga rajin beribadah, rajin sholat gitu Mbak ya. Jadi saya di sini itu bertanya itu enggak ada motivasi lain gitu loh Mbak, untuk menyurutkan atau bagaimana, itu tidak ada. Murni ingin untuk meyakinkan teman Islam kita itu Mbak itu betul-betul gitu loh. Kira-kira surat itu Al-Falaq masih hafal enggak Mbak? Rajin sholat katanya. Anas. Iya, hafal Pak. Ya. Silakan Mbak, ingin kita dengar biar teman-teman Muslim itu yakin kalau Mbak itu betul-betul dari seorang Islam yang taat gitu Mbak. Silakan Mbak. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lupa lagi. Min syarri ma khalaq. Jangan yang berat-berat Pak. Lupa. Surat Anas aja ya Pak. Enggak sih. Enggak, itu ayat pendek kok Mbak, gampang sekali itu biasanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ma hosigin hija waqab. Aduh Pak, agak lupa saya. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Biasanya enggak apa-apa Mas, santai aja. Ini enggak ada motivasi lain, cuma ingin meyakinkan bahwasanya yang lain itu betul-betul Mbaknya dari Islam gitu loh Mbak, itu aja. Iya. Halo, salam Ibu Lili. Shalom Pak, selamat malam. Iya. Selamat ya Anda jadi keluarga surga, akan menerima surga. Cuman saya mau bertanya ke Ibu Willy, sebagai guru Islam, rajin sholat nggak? Rajin juga Pak. Rajin ya. Nah, tahu nggak tujuannya sholat itu kemana? Ibu melakukan sholat itu tahu nggak tujuannya? Masuk surga pastinya ya Pak? Enggak, pikiran dulu kemana itu kalau melakukan sholat, tahu nggak tujuannya? Enggak ya? Enggak apa-apa kalau nggak tahu. Nah, begini Aditya, banyak orang Islam yang tidak tahu tujuan sholat, karena banyak orang Islam melakukan sholat itu hanya kata ustaz. Makanya Anda jangan tanya bacaan, nggak penting. Yang penting itu kan tahu tujuannya. Orang baca Alkitab itu nanti maksudnya kemana gitu. Ikut Yesus itu tahu tujuannya mau masuk surga. Kalau ikut Muhammad kan nggak jelas masuk surga apa kagak. Jadi bekas jutawan tuh kamu jadi miskin tuh, uangnya aja recehan. Makanya kamu jangan ikut Muhammad jadi miskin loh. Ikut Muhammad jadi kaya, dapat surga. Jadi selamat Ibu Wilis, calon surga. Kalau Aditya ini uangnya udah recehan gitu, aduh malu-maluin. Jangan ditampilin apa. Udahlah kamu baca Quran aja berepotan, pakai ngetes aja uji emisi orang lain.
tes sama Muhammad Kecil kabur, Adit. Ini kok suaranya kecil sekali ya? Bu Wilis, bagaimana Iya, suara Pak. saya? Jelas nggak suara Jelas, saya? Pak, jelas. Nah, saya masuk ke sini itu penguji orang Islam yang mengaku Islam, paham Quran nggak? Mau saya uji nih Aditya. Ya, Aditya mau saya uji mau ya? Saya tanya dari Al-Quran nih. Nabi Iya, Pak Aceh. suaranya Ya. apa namanya? Pak Aceh, suaranya Iya, Pak. kurang jelas, Pak. Suaranya. Oh, kurang jelas. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, ya sudah. Kalau kurang jelas saya perbaiki. Oke. Halo. Pak Aceh. Iya. Sekarang jelas. Ya, ini sudah mulai jelas. Ya. Ini. Jelas ya, bagus ya. Ya, coba. Oke. Oke. Nah, Coba handsetnya dicabut dulu, Pak, baru dipasang lagi, Pak. Handsetnya cabut dulu, baru pasang lagi, Pak. Coba. oh gitu. Oke, Cabut coba baru dulu. dipasang lagi. Lah itu Udah mikrofonnya di mute, Cek. Jelas ya. Halo. Jelas sekarang. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Aditya itu kamu bikin malu aja itu masa video. uang recehan. Kamu itu recehan, bekas jutawan lu recehan duitnya. Itu melambangkan jatuh derajatmu. Ya. Yeah. Aditya. Enggak apa-apa kalau lebih baik dipandang miskin. Lebih baik bukan dipandang itu miskin. Begini Pak Aceh, itu. videonya ditutup aja biar. Oh gitu. Begini, lebih baik kita dipandang miskin daripada kita dipandang itu. Daripada kita dipandang itu orang kaya, ya lebih baik dipandang miskin gitu loh. Karena apa? Pujian itu sebenarnya malapetaka gitu loh. Justru kritikan itu yang bagus dan saya anggap bahwasanya kritikan itu sesuatu yang membangun Pak Aceh daripada pujian. Pujian itu menghanyutkan Pak Aceh. Gitu. Enggak, itu bukan pujian, itu menyatakan diri bahwa kamu dulu kaya, sekarang duitnya tinggal recehan, itu maksudnya. Jadi supaya kita tambah mulia, maka kenal Yesus. Kalau kenal Yesus, kamu diperkaya nanti oleh Tuhan Yesus. Mau nggak? Masuk surga. Kalau ikut Muhammad luar-luaran kamu. Ya begini. Iya. Begini Pak Aceh, memang sih uang itu uang segala-galanya, ya kan? Tapi begini, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya pakai uang itu memang benar. Iya, jadi gini, ya kan? pesan Artinya kepada begini. Pesan Aditya begini, jangan kamu mengetes orang murtad dari bacaan, karena bacaan bagi orang murtad nggak penting. Yang penting itu mengerti yang dibaca. Begitu ya. Kalau uji emisi tentang Quran, Muhammad Kaca yang tepat. Kamu belepotan kemarin saya uji baca Qurannya, sampai sekarang mau ngetes orang murtad aja lah. Pokoknya gini, Aditya, segeralah sadar, kalau tidak rugi. Soalnya sekarang musim corona, lo mesti hati-hati. Ya, karena di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Oke. Begini Pak Aceh, sebenarnya saya itu bukan ingin ngetes mbaknya itu setelah murtad itu tidak ada urusan. Itu sebenarnya saya itu kan ingin meyakinkan penonton-penonton yang ada di luar sana, ya kan, kalau bahwasannya mbak itu betul-betul seorang muslim awalnya kan, dan sesuai dengan judulnya muslim yang taat sholat gitu loh, ya kan. Soalnya begini, netizen yang ditonton di sana itu meragukan setiap kesaksian yang diadakan oleh Pak Yusuf Manubulu gitu loh. Dan itu sering diragukan oleh teman-teman, makanya kita di sini itu ingin meyakinkan aja gitu loh. Tapi Pak Aceh tadi potong saya tadi, ya kan? Boleh saya tanya lagi ke narasumber jadi? Jadi kamu takutnya dibikin judul YouTube, tuh murtad bohong, ini settingan Pak Yusuf Manubulu, begitu kan? Sekarang yang diuji Muhammad Kaca aja, paham Quran nggak gitu?
Makanya Muhammad Kacir sering memuji para mualaf masuk ke sini. Babak belur sama Muhammad Kacir, adiknya juga babak belur. Kemarin diuji suruh baca Arab, nggak ngerti. Begitu. Enggak, soalnya kalau menurut saya pribadi ya, yang murni betul-betul seorang Islam itu yang murtad ya, yang berkualitas maksud saya ya, itu hanya Bapak Saifuddin Ibrahim aja. Selain daripada itu kalau saya memakai istilahnya teman-teman di Islam ini ya, sebentar dulu, satu-satu dulu. Kalau saya memakai istilah teman-teman di Islam, kadal katanya kan, kadal itu kafil dari awal, itu kan kepanjangannya. Ya, jadi menurut saya itu Pak Saifuddin itu memang saya akui betul-betul. Nah, kalau Pak Kaceh ini memang dari awal itu bukan orang Islam. Pak Kaceh itu orang Kejawen gitu loh, ya kan? Orang Kejawen, latar belakangnya orang Bakunya. Tetapi Pak Kaceh, sebentar dulu. Tetapi cita-citanya itu ingin menjadi jutawan Pak Kaceh itu loh, ya kan? Nah, karena latar belakangnya juga tidak mumpuni. Latar belakang orang Dapunya, akhirnya Pak Kaceh itu memutuskan untuk jadi TKI gitu loh kan. Nah, Pak Kaceh istilahnya mengadu nasib lah di Arab sana. Setelah lebih kurang 3 tahun Pak Kaceh kerja di sana, ternyata impian Pak Kaceh itu untuk membeli mobil itu ini dan segala tete bengeknya itu tidak tercapai gitu loh. Bahkan Pak Kaceh sendiri mau pulang ke Indonesia ini udah kos katanya. Saya dengar cerita seperti itu. Ya, makanya kamu jangan suka mendengarkan kata orang, kata hadis. Jadi harus faktanya yang dialami baru ceritakan ke orang lain gitu. Kalau saya sih nggak mau dongeng-dongeng disampaikan lagi. Kalau nanti dituntut pertanggungjawaban di akhirat mau bagaimana? Nanti ditanya malaikat di dalam kubur, itu kamu tahu dari mana ikut Muhammad akan masuk surga? Kata hadis, wah rugi kamu masuk neraka nanti. Kalau saya masuk ikut Yesus itu karena saya merasa orang berdosa. Saya ingin diselamatkan karena hanya satu-satunya jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena tahu Muhammad itu mati di Madinah tidak bangkit lagi, maka saya berhenti mengikuti ajaran dia. Cuma walau alam, coba Nabi tidak bisa menyelamatkan. Kalau Yesus sang juru selamat, maka itu yang saya ikuti. Bukan masalah harta. Kalau memang ikut Kristen itu sebenarnya rugi loh. Nggak boleh kawin punya istri banyak, nggak boleh dapat bidadari. Coba bayangin, istri harus 1, rugi. Ya, mati tidak dapat. Bapak Muhammad Kaceh, saya baru tahu kalau saudara saya Aditya ini penipu juga dia. Penipu benar. Begini Pak Kaceh. Dia tidak mau pakai identitasnya asli. Dalam hal kecil aja kamu berani nipu deh, apalagi hal-hal yang besar. Coba pakai namamu yang asli lah. Itu kemarin deh, serius. Kamu pakai nama bekas jutawan lagi. Tuhan. Dek, dalam hal kecil aja kamu berani nipu. Mohon maaf, apalagi dalam hal-hal yang lain. Udah kelihatan dari identitasmu kayak gitu. Kalau kamu betul-betul jujur punya integritas, kamu akan pakai namamu yang asli, Dek. Benar. Serius. Itu kayak kamu nggak punya integritas, itu nggak punya kejujuran, Dek. Dalam hal kecil aja, ini kamu mau suruh dirimu ya? Ternyata orang Islam itu mau suruh dirimu. Oke, ternyata pakai nama aslimu lah. Orang Islam itu lebih sabar. Sebentar, sabar, tahan dulu kamu ngomong. Ternyata orang Islam itu lebih sabar dari orang Kristen. Ini terbukti. Begini, sebelum saya masuk ke sini, saya gitu ya. Bentar, jangan dipotong. Yang berdialog itu yang punya etika sedikit gitu. Jangan dipotong dulu. Sebelum saya masuk, soalnya ini kesaksiannya orang. Kamu mau bantah kayak gitu nggak bisa. Ini dia alami sendiri. Kecuali kalau dalam masa debat nggak ada masalah. Ini kesaksian orang kamu kok ragukan. Dia yang ngalamin kok kamu ragukan. Ya kalau kamu mau bersaksi di sini enggak apa-apa. Bagaimana kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada yang larang. Nah, sebenarnya sempit pemikirannya saya pas itu masuk ke sini itu. Situ menjustifikasi saya sempit pikiran ternyata Anda juga ternyata Pak Anda itu bukan masalah gitu, hanya sebentar ini kesaksian orang. Ini kesaksian orang, saudaraku. Ini kesaksian orang. Kamu mau sanggah-sanggah kayak tidak bisa, dia ngalami sendiri kok. Kalau kamu mau percaya silakan, kalau kamu tidak mau percaya enggak apa-apa gitu loh, Dek. Kan sudah saya bilang tadi, siapa yang maksa kok? Tahan dulu Pak Kaceh, tahan dulu Pak Kaceh. Kamu jangan maksud saya, kamu jangan ngarang bebas di sini. Kamu jangan menipu publik gitu loh.
Kamu itu penipu. Nama bekas jutawan. Padahal dia kamu Aditya. Jadi jujurlah. Jadi dulu. belajar jujur supaya masuk surga. Gitu ya. Jujur. Sebelum saya masuk, kayak Muhammad Kaca ini. Sudah saya konfirmasi ke Pak Yusuf Padebulu bahwasanya saya itu pakai akun lain ya kan, karena akun yang pertama tadi akun inti saya itu kan ada video sebentar, ada video saya tuh yang dihapus 2 biji gitu loh, artinya sudah kena rapot merah gitu loh. Saya amankan dulu akun saya karena akun itu saya pakai di atas segala-galanya ya, termasuk apa di marketplace-nya apa seperti di BL dan apa, dan tidak usah sebut merek lah di sini ya, soal iklan soalnya. Ya sudah akun saya yang satu tuh eksis di mana-mana gitu loh, makanya saya takut kalau di banned gitu loh kan, jangan sampai lah, makanya saya amankan dulu, saya pakai akun ini gitu loh, dan itu sudah diketahui oleh Pak Yusuf Madebulu dari awal, makanya tiba-tiba lalu pausan ini masuk kok nyerocos kayak orang udah punya adab gitu loh, udah punya sopan santun. Bukan. Ya. Saya lucu aja sih, Dek. Saya lucu aja. Kamu jangan mengorek-ngorek pribadi saya, mau jadi TKI, mau jadi haji, mau jadi apa, itu urusan saya. Jadi kamu jangan belajar ngorek-ngorek di depan publik ya, karena kamu tidak akan dapat bonus, tidak akan upah buat kamu. Untuk apa? Kamu ini udah belajar berdusta, dari nama aja udah pembohong, maka kamu keturunan pembohong seperti nabimu, pembohong, mau menjanjikanmu surga, kalau dia mati sendiri gak bangkit lagi di Madinah. Tidak ada ayat yang Muhammad akan menyelamatkan. Jadi Anda jangan mengikuti dia kalau mau masuk surga. Ya, kalau mau masuk surga, kalau mau masuk surga, ikuti orang yang berasal dari surga. Siapa dia? Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Di mana dalilnya? Surat 3 Ali Imran ayat 45 ayat 55 sudah jelas. Ikut Muhammad tidak ada ayatnya masuk surga. Maka saya kasihan sama kamu Aditya. Kalau pembohong itu akan masuk neraka bersama jin dan Aditya kalau kamu tidak bertobat, ya. Oke, giliran saya lagi ngomong malam hari ini. Saya mau doakan Aditya supaya selubung-selubung yang menutupi mata hatinya dia itu diangkat di dalam nama Yesus, supaya kamu menemukan kebenaran yang sejati dalam hidupmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aditya, kamu bertobat, kamu pasti mengalami Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saya percaya kamu akan memberikan kesaksian yang luar biasa. Karena kamu dikasihi Tuhan Yesus, Aditya. Oke. Amin. Amin. Oke, giliran saya lagi ngomong, jadi potong ya, giliran saya lagi. Ya, giliran saya lagi ngomong tapi jadi potong ya. Nah, begini Pak Kace, tapi kan Pak Kace dari TKI kan itu suatu fakta kan dan kenyataan. Oke lah. Oke, kita lupakan Pak Kace mau bekas TKI, mau bekas Iya. Begini biasa. Jangan berbohong. Oke, sebentar, kita lupakan itu, kita beralih topik. Begini, tadi kan mengatakan masalah keselamatan ya. Biasanya agama itu kalau selalu mengiming-imingkan keselamatan dengan terlalu mudah, itu ada tanda tanya di belakangnya. Ada apa ini loh? Kok mudah sekali agama ini menawarkan surga gitu loh, tanpa apa perlu capek-capek susah-susah apa menjalankan perintahnya. Cukup modal percaya doang maka akan masuk surga. Ini maka akan timbul tanda tanya di belakangnya seperti itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak butuh umat gitu loh. Islam itu tidak butuh apa? Pengikut. Justru salah naib kamu Dek, nggak boleh kayak gitu. Itu Islam itu agama dakwah Dek. Itu nggak boleh kamu berasisi di sini. Aduh, Islam itu agama samawi sama kayak Kristen Dek. Nggak boleh bilang kamu bilang nggak butuh umat. Coba tunjukkan ke saya mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Itu ada dalam Bible. Aditya, sebentar ya, tolong. Kalau berbicara itu jangan menyinggung pribadi orang. Kita ini diskusi tentang iman, tentang kitab yang kita punya, yang Anda yakini dan yang kami yakini. Jadi jangan menyinggung pribadi, apalagi menghina pribadi orang. Seperti kayak Anda bilang tadi, Anda masuk-masuk sudah mengatakan kalau Pak Kace ini sopir taksi, TKI di Arab. Itu kan Anda sangat merendahkan orang, Pak Aditya. Itu tidak baik itu. Anda kan orang berpendidikan. Kalau berdiskusi itu membahas tentang apa yang dibicarakan. Jangan membahas pribadi orang. Dia mau TKI ke, mau jadi sales ke, mau jadi apa ke, itu kan bukan urusan Anda. Itu bukan hal itu yang kita perlu bahas di sini, gitu. Ya. Apalagi kalau yang Anda sampaikan itu hanya fitnah, itu sangat memalukan Pak Aditya. Jadi
belajarlah untuk selalu memberikan keterangan yang baik. Kalau berdiskusi, kita ini tujuannya mau mengedukasi penonton. Jangan sampai keluar dari situ, Pak Aditya. Ya, jadi tolong perhatikan itu. Oke, silakan dilanjutkan. Malah lebih sempurna Islamnya Bapak Muhammad KC daripada Aditya. Oh, enggak bisa. Di dalam Islam itu juga Ya, kalau jelas dikatakan. beliau sudah rukun Islam sudah dilaksanakan. Kamu belum, Dek. Meskipun beliau apa yang kamu bilang tadi itu enggak masalah. Saya ngomong situ belum dapat poin itu potong. Katanya Pak Yusuf Madebulu ini kita minta di diskusi yang elegan gitu loh. Tapi belum selesai, baru sepatah dua kata sudah situ potong. Situ kan enggak dapat poinnya gitu loh. Nah, kan katanya mau diskusi. Nah, oke lah. Dalam Islam itu jelas dikatakan ya. Dosa yang paling besar dalam Islam yang tidak bisa diampuni itu menyekutukan Allah, ya kan? Wah, Anda mengatakan Pak Aceh itu lebih Islami, lebih bla 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 bla. Itu iman Anda tahu lah bagaimana ajaran Kristen itu, apakah memang di Kristen itu tidak punya jati diri atau gimana gitu loh. Dalam Islam jelas dikatakan apabila Allah itu disekutukan, maka dosa syirik gitu kan, itu tidak ada ampunannya dan mereka kekal di dalam neraka jahanam gitu loh. Nah, itu prinsip Islam, itu satu perlu dipahami. Nah, kalaupun Anda mengklaim bahwasanya Yesus itu Tuhan, tunjukkan kepada saya ayat di dalam Bible secara secara spesifik yang mengatakan bahwasanya Yesus itu pernah mengaku jadi Tuhan gitu loh. Jangan yang ambigu, yang jelas gitu loh. Dan saya rasa Anda tidak akan mampu membuktikan itu. Karena memang Yesus itu tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Kalau kita merujuk kepada ayat Yohanes itu ya semuanya, terutama di ayat Yohanes 17 itu ya jelas kalau Yesus itu posisinya sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Demikian lalu. Oke Aditya. Yang sembah batu Ka'bah Hajar Aswad itu siapa? Kan umat Islam, bukan saya. Saya berhenti dari itu karena saya tahu bahwa umat Islam ini sembahnya batu hitam Hajar Aswad, muterin Hajar Aswad, cium batu, rebutan. Itu masalahnya. Makanya saya tahu bahwa umat Islam itu ternyata menyembah batu. Itu yang musyrik, menduakan Tuhan. Makanya ayat Al-Quran mengatakan penghuni neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia siapa? Yang mengikuti ajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran itu karena saya tahu di Mekah itu adalah cium batu, Hajar Aswad, batu hitam. Nggak ada batu dari surga. Gombal itu ayatnya nggak jelas. Begitu Aditya. Kita harus jujur. Jangan membohongi publik, Aditya. Oke. Kalau memang sembah Allah, Anda saya tanya, di mana ketemu dengan Allah? Ya, di mana kamu ketemu Allah? Silahkan jawab itu. Enggak, jangan begini, jawab dulu itu. Oke, siap. Kalau Pak Aceh itu mengatakan bahwasanya umat Islam itu menyembah Ka'bah, menyembah batu dan sebagainya, sebenarnya saya rasa itu pertanyaan klasik dan pertanyaan terlalu sering diulang-ulang sampai berbusap pun itu kan masalahnya Pak Aceh, bukan masalah kami. Kami umat Islam jelas tidak pernah menuhankan batu. Yang ada di Ka'bah sana. Nah, itu pun hanya sebagai arah kiblat gitu loh. Bahkan di Al-Qur'an ada dijelaskan bahwasanya pemindahan kiblat itu dari Yerusalem ke Mekah itu jelas ayatnya kan. Bahkan dijelaskan di situ di ayat selanjutnya, bukanlah menghadap wajahmu ke langit dan itu kebaikan. Kebaikan itu melainkan berbuat baik. Itu namanya, sebentar saya cari ayatnya dulu, agak lupa saya. Dan itu tidak benar Pak Aceh, tidak ada dalam Islam. Udah paham. Jadi gini, lebih mulia berkiblat kepada Yesus daripada berkiblat kepada batu hitam. Yesus punya mendengar, Yesus bisa berfirman, Yesus bisa dilihat oleh kasat mata. Sementara SWT tidak pernah ada orang yang melihat SWT. Yang jelas ada batu hitam, dicium, rebutan. Terus kamu nggak ngerti sholat lagi, sholat yang agama kamu bilang menyembah Allah. Sholat itu bukan menyembah Allah, sholat itu tiang agama. Ya Anda makanya belajarnya harus benar dong. Ya. Kamu itu sholat itu menyembah batu. Lila fi Quraisyin lila fihim lila tasita iwasoid. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah itu jelas. Maka sembahlah Tuhan yang ada di rumah ini. Ka'bah, dalam kurung Ka'bah. Nah kamu itu menyembah Ka'bah. Begitu. Kalau artinya mustaqbil Ka'bah itu kamu menghadap ke Ka'bah. Kalau saya mustaqbil Yesus, jadi menghadapnya kepada Yesus, itu yang benar, gitu ya.
Oke Pak Aceh, begini Pak Aceh, kalau Pak Aceh saya rasa kalau mantan Muslim itu saya masih ragu, kalaupun apa, lalu mungkin saya yakin kalau mantan Islam. Tapi begini Pak Aceh, orang Islam itu kalau sholat itu niat awal sudah kelihatan. Niat awal kan begini, misal sholat maghrib ya. Kalau kamu sholat menghadap ke timur sah nggak? Sah nggak? Misalnya kita sholat maghrib Pak Aceh kan. Iya, usalli fardal maghribi. Sebentar dulu, dengar niatnya sholat dulu loh. Usalli fardal maghribi. Ada anlillahi ta'ala kan. Baru kita Allahu Akbar. Artinya apa? Niat itu apa? Aku niat sholat apa? Fardul lillah karena Allah. Ya, karena Allah kan bukan orang Islam itu salat itu bukan karena batu. Niat itu jelas niat awal itu karena fardu karena lillahi ta'ala gitu loh. Bukan fardu kena lilail batu, tidak ada Pak Aceh. Ya, ada. Tidak ada. Cuma kan kamu menjelaskan tentang Tuhan yang kamu sembah tadi itu, kamu kan tidak bisa menunjukkan. Allah yang kamu sembah, kamu tidak bisa menunjukkan seperti apa Allahmu yang kamu sembah. Jadi jangan sampai kamu menyalahkan orang yang sembah Yesus, kamu sendiri tidak bisa menjelaskan tentang Allah yang kamu sembah. Itu loh. Jadi itu menyesatkan namanya. Begitu ya. Paham ya, Ditya? Mana dia kamu? Iya, karena tersudut dia, kedengaran publik, malu dia. Iya. Jadi mustaqbilal Ka'bah itu adalah menghadap ke Ka'bah. Arti mustaqbal itu menghadap. Bahasa Arabnya mustaqbal, bahasa Indonesianya menghadap. Coba ke kidul. Nah, makanya saya menghadapnya kepada Yesus. Jelas. Bukan menghadap kepada batu. Begitu. Ya, Pak Adityanya sudah hengkang